Kalau untuk detail-detail visual seperti itu emang bisa dibilang adalah salah satu bukti yang bisa mencocokkan bahwa di kebun binatang itu diposisikan seperti halnya di spa. Juga ada teks-teks di beberapa bagian. Sebenarnya yang menarik adalah ketika kebun binatang ini sendiri sering dikatakan sebagai tempat yang eksploitatif terhadap hewan. Sementara Lana ini justru tempat asal muasalnya adalah kebun binatang itu. Sementara hewan-hewan di kebun binatang itu kan bukan dari situ, tapi dipaksa untuk di situ dan dieksploitasi. Jadi kebun binatang ini jadi rumahnya Lana. Lalu Lana dibawa, digiring keluar ke habitat manusia pada umumnya gitu, yang sebagai bekerja selalu eksploitatif. Jadi pemutaran siklus dari kebun binatang yang awalnya habitat terus jadi sebuah tempat tinggalan terus digiring ke tempat yang sebenarnya manusia, tapi itu bukan jadi tempat dia eksploitasi, jadi dibagi-bagi gitu. Sebenarnya yang menarik, dan itu didukung sama detail visual itu gitu. Walaupun sebenarnya yang agak sedikit tricky adalah karena untuk memadatkan tafsir kita itu kan kadang-kadang bisa terlalu berlebihan atau gimana. Ya tapi untuk yang tadi kamu bilang sih aku juga mendapat itu sih. Jadi ya mungkin ada yang lain. Sama paling masih agak bingung ya pas dari scene spa, di tempat spa, terus langsung still di kebun binatang, orang lalu lalang, terus si Lananya cuma ngeliatin, terus ganti lagi di spa, terus diem lagi gitu. Itu mungkin belum kepikir nih, ini maksudnya apa gitu? Apa mungkin yang balik lagi ke awal yang Lana bilang ada dua tipe orang yang di kebun binatang, ada yang nonton tapi itu tuh nggak tahu sih bayangan tuh, tapi sebenarnya apa sih maksudnya yang dari spa terus cuma suruh diem, cuma sederhana di situ, tapi kita nggak tahu ini sebenarnya apa sih scene apa gitu. Sebenarnya mungkin emang nggak terlalu cukup kuat sih, tapi dari perpindahan antara scene di spa ke kebun binatang itu selalu ada trigger yang pas gitu. Ketika kayak misalnya pas Lana lagi latih mijit orang gitu, terus tiba-tiba dipindah ke kebun binatang, itu sesuai karena tiba-tiba ada ular yang bisa dipegang-pegang. Itu pas banget gitu, tapi subtil emang. Jadi untuk beberapa kali itu kena banget sih, maksudnya kalau si Lana itu benar-benar pengen balik ke habitatnya, which is bukan habitatnya sebenarnya, kebun binatang itu gitu. Ya tapi emang kebetulan di akhir dari sana. Terus tuh kayak lagu kebun binatang itu yang dibuat sama Mas Dave itu kayak panggilan kepada Lana gitu. Kalau misalnya Lana udah inget jerapah dan segala macam, terus tiba-tiba ke kebun binatang terus lagunya bunyi. Terus gitu terus berulang gitu, kayak Lana tuh disuruh balik gitu, selalu keinget terus sama kebun binatang. Terus yang pas dia lagi mainan jari yang susah banget. Terus sebenarnya betapa di ruang spa itu nggak terlalu banyak hiburan gitu ya. Intinya sehingga harus jari yang jadi mainan dia gitu. Pas dipindah ke kebun binatang yang muncul adalah kereta roller coaster yang biasa. Maksudnya banyak gitu hal yang bisa jadi sarana bermainnya Lana, tapi di tempat spa ini dia cuma menghindari. Maksudnya perpindahan antara spa kebun binatang tuh nggak, kalau penangkapan aku sih itu nggak sekenanya, tapi memang benar ada tautan yang bisa simbolik, bisa ya ada meaningnya gitu. Benar tadi ketika dia bilang eksploitasi, kalau teman-teman yang nonton memperhatikan pakaian Nico tuh dari awal selalu konsisten. Dia selalu pakai pakaian kompor. Sedangkan Lana saudaranya ternyata di sini. Dia telat. Saya nonton. Oh ya udah nonton aja. Gue yang insecure. Gue ngomongin salah apa.
omongan gue juga insecure. Sedangkan Lana itu ketika ketemu dengan karakternya Nico, dia memakai pakaian seorang India. Gak tahu kenapa, minggu lalu film ini diputar di Bandung. Ada satu teman yang bikin program, kemudian mereka muter. Dan pembacaan itu yang kami dapat secara kolektif. Dari awal Nico itu sangat konsisten dengan pakaian cowboy, kemudian Lana setelah ketemu dengan Nico dan dia dibawa keluar, dia memakai pakaian Indian dan ada eksploitasi dari seorang cowboy terhadap karakter suku India lewat adegan lempar pisau dan segala macam. Dan pada akhirnya si cowboy, si pesulap meninggalkan ini kalau dibilang hubungan murid dan mentor, dia adalah mentornya Lana di kehidupan di luar habitat kebun binatang. Kemudian dia meninggalkan secara sporadis, secara tiba-tiba tuh melanjutkan apa yang tadi dibilang Sena soal eksploitasi. Dan itu menarik sih. Jadi bisa dianggap suka nggak sih? Apa? Bagian tapi yang jelas nanti gue tulisannya aja. Doi selalu bilang kalau misalnya film itu bebas ditafsir oleh penontonnya, jadi oke. Fungsi Nico itu sebenarnya jelas bahwa dia akan menggiring Lana keluar dari kebun binatang gitu, dengan esensi dia sebagai pesulap yang ada mengandung beberapa poin yang mana dia bisa menghilang senaknya satu, sama dia adalah sebuah orang yang melakukan pertunjukan gitu yang ada. Selain gantengnya bisa membuat tapi fungsinya emang jelas, dia bisa menarik Lana keluar dan saat keluar itu Lana craving lagi untuk balik ke kebun binatang. Itu kan ya menarik Lana dari kebun binatang itu sebenarnya yang membuat film ini menarik gitu. Kalau cowboynya hilang ya dia memang terobsesi sama menghilangkan sesuatu dan pencapaian paling yang dianggapnya paling oke, paling maksimal sebagai tukang sulap adalah menghilangkan dirinya sendiri. Hilanglah dia. Itu hilang ya, kalau ketahuan ya jadinya nggak hilang. Makan sulap tuh paling asik kalau momen pas hilangnya, hilangin apa gitu, misalnya tukang sulap hilangin cincin biasanya, asik banget hilang. Kalau balikin itu kayak tanggung jawab moral aja supaya nggak dibilang pencuri gitu. Tapi saya sih yakin para pejuang males tuh balikin karena nggak asik lagi gitu mengembalikan. Tapi menghilangkan itu lebih magical. Lebih nikmat. Sama pertanyaan dia. Oh, si Jeff ya. Itu memang terinspirasi dari Ragunan. Memang Ragunan itu banyak yang mengunjungi, nggak cuman orang-orang yang berhubungan dengan yang punya concern terhadap binatang misalnya, itu banyak sih yang mengunjungi Pak Maman. Pak Maman itu memang karakter yang memang ada di Ragunan. Mungkin sampai sekarang masih ada dia. Dia sejak umur 20-an, setelah lulus kuliahnya sejarah UI. Dia tapi senang binatang. Waktu itu dia nggak ada kerjaan, dia iseng terus mulai kerja di kebun binatang sampai sekarang. Dan sebenarnya udah pensiun sih, tapi karena dia orang paling tua di sana dan orang yang paling memahami binatang. Kerjanya adalah seperti di film itu, merawat bayi-bayi binatang yang ditinggal mati oleh induk-induknya. Banyak tuh yang kayak misalnya
atau nggak diurus sama ibu, dan dia mengumpulkan suara dari binatang-binatang di situ kan. Jadi salah satu ini aja gitu, perwakilan dari pengunjung kebun binatang, tapi yang lebih ekstrim lagi, yang punya minat lebih intens lagi, sampai harus nginep, sampai berteman.